Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas SUV 1 miliaran yang sekarang bisa dinikmati siapa saja. Cocok nih buat teman-teman yang ingin benar-benar merasakan kemewahan kelas atas itu seperti apa. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Yang pertama, BMW X5 3.0 SI transmisi matic tahun 2009. Ini adalah generasi kedua X5 dengan kode bodi E70. Mobil ini eksis antara tahun 2006 hingga tahun 2013. Dimensinya lebih besar dari model sebelumnya. Di masa edarnya, SUV medium ini menawarkan 3 pilihan mesin. Mesin 3 liter, 4,4 liter, dan 4,8 liter. Nah, yang kita ulas kali ini adalah yang bermesin 3 liter. SUV ini dulunya berada di kasta tertinggi, di mana saat barunya harganya lebih dari 1 miliar. Jadi meskipun cukup berumur, aura mewahnya masih sangat kuat, masih meyakinkan untuk meningkatkan kepercayaan klien bisnis. Masuk ke interior, E70 diperkenalkan dengan konstruksi bodi yang mengecil 22 mm dibanding generasi lama. Dia mengadopsi konfigurasi 7-seater yang lebih tepat dibilang 5+2. Mesinnya berkode N52B30 2996 cc 6 silinder THC Valvetronic Dual Vanos. Tenaganya 272 PS, torsinya 315 Nm, transmisinya Steptronic 6 speed, penggerak all-wheel drive. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 5-6 km per liter, luar kota sekitar 7-8 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah Smart Key, Corner Sensor, All Auto Power Window, spion electric retract, kursi depan elektrik dengan memory seat di sebelah driver, auto headlamp, auto wiper, 8 buah airbag, pengaturan setir elektrik, audio steering control, iDrive dengan layar model lebar, AC digital auto climate quad zone dengan heater, traction control, hill descent control, electronic parking brake, panoramic sunroof yang sangat besar, spion tengah auto dimming, AC baris kedua dengan pengaturan auto dan heater, kisi-kisi AC di pilar B, power outlet, AC baris ketiga yang juga bisa diatur mandiri, power outlet bagasi, dan laci penyimpanan yang cukup besar di bagasi. X5 E70 ini desainnya simple tapi mewahnya masih dapat. Tenaganya sangat buas, suspensinya empuk tapi cukup stabil. Handlingnya juga cukup sigap untuk sebuah SUV bongsor. Posisi drivernya ergonomis. Feedback setir sangat baik, interiornya apik dan sangat detail khas mobil 1 miliaran. Kabinnya sangat luas dan nyaman, terutama di baris kedua. Kekerapan kabinnya juga sangat baik, dan fitur safety-nya tergolong lengkap. Sementara untuk kekurangannya, radius putarnya tergolong lebar. Kualitas interiornya kurang bagus di area tertentu. Baris ketiganya hanya cocok untuk anak-anak, dan itu pun hanya bisa diisi 2 orang saja. Dia belum ada sistem navigasi, belum ada cruise control, electrical atau sensor-sensor juga lumayan rewel, dan juga model awal ini transmisinya cukup rewel. Jadi bisa dibilang seri E70 model awal ini memang agak rewel. Namun kalau teman-teman memang sudah jatuh hati dengan kemewahan dan performanya, pastikan mobil ini dirawat dengan baik. Jangan sampai telat ganti oli, jangan sampai salah spesifikasi oli, dan pastikan tidak pernah overheat. BMW X5 E70 3.0 SI transmisi matic tahun 2009 sekarang dibanderol sekitar 220 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 10 juta rupiah. Yang kedua, Mercedes-Benz ML350 W164 3.5 transmisi matic tahun 2010. Ini merupakan model facelift dari generasi kedua ML350, diluncurkan di tahun 2009. Sekilas, perubahannya dari generasi pertama tidak kelihatan, tapi sebenarnya perubahan yang dilakukan cukup banyak, meliputi lampu depan baru, bumper depan dan belakang yang didesain ulang, kaca spion baru, pilihan velg baru, grill depan yang lebih besar, dan interior yang didesain ulang. Di Indonesia, ML350 ditawarkan dengan 2 trim berbeda, trim Sport dan Grand Edition. Generasi kedua ini 71 mm lebih besar, 150 mm lebih panjang, dan 5 mm lebih rendah dari model pertama. SUV berbanderol 1,2 M ini pernah juga dinobatkan sebagai Best New Sport Utility Vehicle dalam penghargaan Canadian Car of the Year tahun 2006. Jika model generasi pertama hanya meninggalkan kesan gagah, pada generasi kedua ini kemewahannya masih sangat bisa dinikmati. ML350 menggunakan mesin M272E35 3498 cc 6 silinder THC CGI. Tenaganya 272 PS, torsinya 350 Nm, transmisinya 7G Tronic, penggerak 4-wheel drive.
Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter, luar kota sekitar 8-10 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah Smart Key, Corner Sensor, Headlamp Washer, All Auto Power Window, Spion Electric Retract, kursi depan elektrik dengan memori seat kiri kanan, speaker subwoofer dari Harman Kardon, Auto Headlamp, Auto Wiper, 10 buah airbag, pengaturan setir elektrik, cruise control, pedal shift, audio steering control, engine start-stop button, head unit terintegrasi, AC digital auto climate triple zone dengan heater, traction control, hill descent control, off-road mode, pemanas kursi, sunroof, spion tengah auto dimming, AC baris kedua dengan pengaturan auto dan heater, power outlet bagasi, laci bagasi yang cukup besar, dan power back door. Desain model facelift generasi kedua ini bisa dibilang paling ideal untuk ML350, karena kalau generasi pertamanya sudah terlalu jadul, sementara generasi di atasnya justru kesan gagahnya sudah berkurang. Buat para bos yang tidak mau spend budget besar, tapi tetap ingin dipercaya klien, mobil ini sudah pasti sangat bisa diandalkan. Tenaganya sudah pasti sangat besar, mesin bandel selama perawatan rutinnya tidak telat, dia juga aman diisi Pertalite. Spare part-nya juga masih mudah didapat dan harganya juga masih masuk akal. Jadi bisa dibilang, dibanding BMW X5, mobil ini lebih ramah untuk dipelihara. Untuk kekurangannya, kabinnya tidak seluas BMW X5. Posisi duduk di baris kedua juga terlalu tegak dan kursinya tidak bisa diatur. Fiturnya juga tidak se-advance X5. Handlingnya juga tidak selincah X5. Dan elektrikal yang cukup menjadi perhatian adalah ECU-nya. Karena usia, tentu model ini sudah butuh peremajaan. Tapi masalahnya, harganya cukup mahal, bisa sekitar 20 jutaan. Makanya kalau teman-teman ingin meminangnya, pastikan ECU-nya sudah diganti pemilik sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingin punya SUV gagah yang image-nya terjamin, tidak rewel, BBM-nya tidak terlalu boros, ampuh untuk meyakinkan klien bisnis, dan tangguh melibas jalan di lokasi proyek, W164 facelift ini adalah pilihan yang sangat tepat. Mercedes-Benz ML350 tahun 2010 ini saat ini harganya mulai dari sekitar 225 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 8,5 juta rupiah. Yang ketiga, Lexus RX 350 transmisi matic tahun 2009. Mobil ini merupakan generasi ketiga dari RX 350. Model ini diluncurkan pertama kali di tahun 2008, masuk ke Indonesia lewat ATPM di tahun 2009 akhir. Pada generasi ini, untuk pertama kalinya RX 350 tidak lagi kembaran dengan Toyota Harrier. Sekarang tampilannya jauh lebih elegan dan lebih mewah. Dimensinya pun juga sedikit membesar, dan penggeraknya sekarang 4-wheel drive dengan differential lock. Desain interior dan penempatan tombol-tombol di mobil ini kurang terasa mewah, namun fitur yang ditawarkan cukup mengejutkan. Contohnya di belakang setir, digunakan layar OLED putih pertama di dunia untuk menayangkan berbagai informasi kondisi kendaraan. Kemudian terdapat juga fitur ATC atau Active Torque Control untuk sistem 4-wheel drive-nya. Kemudian ada fitur VDIM, yaitu sistem yang menggabungkan fungsi ABS dan Vehicle Stability Control. Terdapat juga fitur Hill Start Assist dan lampu utama yang sudah dibekali Adaptive Front Lightning System. Mobil ini menggunakan mesin 2GR-FE 3456cc 6 silinder dual VVTi. Tenaganya 274 PS, torsinya 336 Nm, transmisinya Triptonic 6 speed, penggerak 4-wheel drive. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter, luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah Smart Key, Corner Sensor, Headlamp Washer, kamera samping kiri, All Auto Power Window, spion auto folding, kursi depan elektrik dengan memori seat kiri kanan, layar MID OLED, Adaptive Front Lightning System, Auto Headlamp, Auto Wiper, 10 airbag, pengaturan steering elektrik, cruise control, audio steering control, head unit monitor terintegrasi, AC digital auto climate dual zone dengan heater, traction control, stability control, tombol differential lock, hill start assist, pemanas kursi, sunroof, spion tengah auto dimming, AC baris kedua, power outlet, laci bagasi yang sangat besar, kamera mundur, dan power back door. Mobil ini saingan langsung ML350 dan BMW X5. Dia juga punya tenaga yang besar. Dia juga dilengkapi dengan kemampuan off-road ringan, bodi yang elegan dan bongsor tapi dengan detail yang tidak semewah pesaingnya. Interiornya luas, termasuk kursi belakang dan bagasi. Fitur keselamatannya sangat baik, bahkan lebih baik dari pesaingnya.
Bantingan suspensinya sangat empuk meskipun berimbas pada handlingnya yang limbung. Mesin bandel, elektrikal dan sensor-sensor juga minim masalah. Perawatannya tidak seribet brand Eropa dan termasuk SUV premium jadul yang ramah untuk dipelihara. Kekurangannya, unitnya cukup langka karena kebanyakan yang beredar adalah seri RX270. Desain interiornya tidak semewah pesaingnya dan tidak ada tombol-tombol yang bisa dioperasikan di kursi belakang, sehingga kesannya tidak seperti mobil 1 miliar pada umumnya. Lexus RX 350 tahun 2009 saat ini harganya mulai dari sekitar 215 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 10,5 juta rupiah. Nah, kira-kira mana nih menurut teman-teman SUV 1 miliaran yang paling masuk akal untuk dipelihara kalangan menengah? Tulis di komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.